Dan menurut saya hilirisasi digital itu ya bener apa kata Gibran, dimulai dari SD misalkan, SMP, digitalisasi itu sudah diterapkan ya mulai sejak dini. Tetapi sangat kontras sekali dengan apa yang dibelanjakan saat ini. Menurut saya hilirisasi digital dari Gibran gagal karena belanja negara saja berbau masih manual, tradisional seperti ATK dan lain sebagainya. Seharusnya belanjanya itu ya tablet terkait tentang hilirisasi digital. Nah, apakah Anda masih ingat ya apa yang dikatakan Gibran pada saat debat Cawapres yang lalu? Gibran bahkan secara enteng menyebut hilirisasi digital. Bahkan hilirisasi digital bisa menambah setidaknya lapangan pekerjaan hingga berjuta-juta. Nah, tetapi apakah Gibran tahu ya ketika belanja alat tulis kementerian atau lembaga ini menghabiskan 44,4 triliun? Apakah Gibran tahu kira-kira? Nah, sangat kontras sekali dengan apa yang diharapkan oleh Gibran Rakabuming Raka, yaitu terkait hilirisasi digital, bahkan juga menyebut soal coding AI. Kalau kita lihat pada pemberitaan yang lalu, memang Gibran memberikan ide dan gagasannya anak SD dan anak SMP setidaknya dibegali terkait pelajaran coding hingga AI. Nah, tetapi ini yang sangat kontras sekali ya. Bahkan belanja alat tulis saja tembus 44,4 triliun. Bayangkan saat ini juga era digital ya, tetapi masih belanja alat tulis yang sebanyak itu. Nah, menurut saya sih sangat lucu sekali ketika Gibran menginginkan hilirisasi digital, tetapi malah kementerian dan juga lembaga bahkan belanja alat tulis menembus 44,4 triliun. Lah, lebih baik dibelikan tablet lah atau komputer dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, Dasko mengungkapkan belanja alat tulis kementerian atau lembaga tembus 44,4 triliun dan bahkan juga dikomentari oleh mata netizen. Wow, luar biasa di saat APBN tekor 500 triliun lebih. Wakil Ketua DPR Susmi Dasko Ahmad menyoroti pentingnya efisiensi anggaran belanja negara. Dasko lalu menyinggung total anggaran belanja alat tulis kantor di seluruh kementerian dan lembaga mencapai 44,4 triliun. Saya jadi kepengen tahu ya rinciannya itu seperti apa, alat tulisnya itu apa saja, kok sampai mahal sekali ya, 44,4 triliun loh. 44,4 triliun itu tuh bisa untuk membangun jalan tol sepanjang ratusan kilometer itu ya. Sangat wow sekali. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, sangat kontras sekali, di mana Gibran usul coding dan AI masuk kurikulum SD dan SMP agar cyber harus pakai format anak-anak. Tetapi malah ada hal yang cukup mengejutkan ya, belanja ATK mencapai 44,4 triliun. Kira-kira belanjanya di mana? Di luar negeri, impor? Menurut saya sangat wow sekali, dan ini juga harus diungkap lah setidaknya. Apa saja barang-barang tersebut ya? ATK loh, alat tulis saja mencapai 44,4 triliun. Nah, bahkan pakar keamanan cyber dan forensik digital dari Vaxikom, Anfos Tanujaya menilai usulan wakil Presiden Gibran mengenai implementasi coding dan kecerdasan buatan atau AI dalam kurikulum SD dan SMP bisa berdampak positif bila benar-benar akan direalisasikan. Dia berharap kebijakan ini bukan untuk jangka pendek. Kalau cuma satu presiden lalu ganti presiden, kebijakannya ganti lagi, ya susah, buang-buang uang saja, ujar Alfons saat dihubungi Tempo pada 15 November. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menitipkan usulan tersebut kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti Putra Sulung, mantan Presiden Jokowi. Ini tak ingin Indonesia kalah dengan Hindia dan hal pendidikan sejak usia dini. Kita ingin lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lain-lainnya, kata Gibran di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan pada 11 November yang
yang lalu. Menurut Alfon, kurikulum yang mengadopsi ilmu coding dan AI ini sebaiknya diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan hingga jenjang SMA. Penerapannya juga harus disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan juga usia anak. Kalau kita lihat pemberitaan pada saat lalu juga sangat wow sekali ya, hilirisasi digital, wah, yang disebut Gibran di debat Cawapres. Nah, bahkan juga banyak menimbulkan pro dan kontra ya, setidaknya banyak yang tidak tahu hilirisasi digital itu apa sih, hilirisasi digital. Dan menurut saya hilirisasi digital itu ya, bener apa kata Gibran, dimulai dari SD misalkan, SMP, digitalisasi itu sudah diterapkan ya mulai sejak dini. Tetapi sangat kontras sekali dengan apa yang dibelanjakan saat ini. Menurut saya hilirisasi digital dari Gibran gagal karena belanja negara saja, malah berbau masih manual, tradisional seperti ATK dan lain sebagainya. Seharusnya belanjanya itu ya tablet terkait tentang hilirisasi digital. Menurut saya seperti itu, tapi malah belanjanya ATK di kementerian lembaga bahkan juga tembus 44,4 triliun. Ini sangat mengejutkan sekali ya. Sangat boros sekali, di mana anggaran APBN saat ini defisit 500 triliun lebih, tetapi malah ada 10%-nya dibuat belanja peralatan ATK yang menembus 44,4 triliun. Sungguh ironis sekali ya. Dalam debat Cawapres 2024 putaran pertama, Cawapres nomor urut 2 Gibran menyebut soal hilirisasi digital. Di arena debat, hilirisasi digital sendiri diketahui termasuk dalam visi dan misinya mengenai ekonomi Indonesia. Gibran mengatakan akan melanjutkan usaha yang sudah diupayakan ayahanda Presiden Jokowi pada periode ini. Teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi. Cawapres nomor urut 2 itu mengatakan bahwa Indonesia harus keluar dari middle income trap. Selain itu, hilirisasi digital tak hanya untuk sektor ekstraktif saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Wow, semuanya ada hilirisasi ya. Selain itu, Gibran juga menyebut Indonesia harus bersiap diri menuju Indonesia emas. Oleh karena itu, Indonesia harus dilengkapi dengan talenta-talenta yang mempunyai skill masa depan. Dia menegaskan, hilirisasi digital akan digenjot terus. Hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto tambahnya. Ya, tetapi apalah ya, pada debat yang lalu, tetapi kenyataannya belanja ATK saja di kementerian lembaga tembus 44,4 triliun. Anda bisa menilainya sendirilah. Apakah hilirisasi digital ala Gibran itu benar-benar terjadi di era kepemimpinannya? Ya, kita saksikan besok. Nah, bahkan dikomentari oleh Ekope, Bapak Ibu, apakah ada mekanisme mengontrol dan mengendalikan hal ini? Terima kasih. Buset, emang mesti diperbarui semua? Iya, masa sih harus diperbarui semua ya? Ini baru pos ATK 44,4 triliun, belum pos-pos lainnya Republik Indonesia. Dari Portal TV, besar itu angka yang fantastis dan berpotensi dikorupsi, perlu diaudit dan dievaluasi. Gak kaget lagi kabinet super gemo itu otomatis belanja kementerian dan non-kementerian, jelas obesitas. Saya sangat mengapresiasi pada saat lalu ya langkah Basuki Cahayapurnama ketika Basuki Cahayapurnama pada saat lalu purna tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, bahkan masyarakat itu bisa mengakses seperti apa. Otomatis lah kalau ada setidaknya belanja alat tulis dan kementerian lembaga tembus 44,4 triliun, itu seharusnya bisa diekstrak apa saja, kira-kira apa saja. Kalau kita lihat ATK kan tidak semahal tablet, komputer dan lain sebagainya. Tetapi sampai menembus angka 44,4 triliun itu sangat wow sekali ya. Dan menurut saya Pak Prabowo juga harus tegas ya, kenapa dikala APBN defisit belanja alat tulis kementerian dan lembaga bisa tembus 44,4 triliun.